Action. Hai teman-teman, Halo. balik lagi di Roster Week. Lagi bareng Agan. Oh iya. 3, 2, 1, Action. Hai teman-teman, Yo. balik lagi bareng gue Rian Dan Aga. di Roster Week. Nah, kali ini Tadi kan kemarin di minggu ini kan tugasnya lo yang beli kopi. tugasnya gue yang beli kopi, betul. Kemarin kan gue beli kopi. Lo yang beli kopi. Dari mana kopinya minggu lalu? Dari Say Something. Iya, jangan yang di indah. oke. Udah. Yang Kopinya itu dari lah. Bobo-bobo. Alfresian Bolo-bolo. Nah, Oke. Nah, kalau minggu lalu Aga yang milih kopi, hari ini gue udah milih kopi dari salah satu roaster, yaitu Brewphobia Coffee Roaster. apa? Brewphobia Coffee Roaster. Brewphobia. Brewphobia. Oh. Jadi takut nyeduh. Takutnya duh. Fobia. Gue sih nggak takut lah. Iyalah, lu Sebelum kan gua jago. enak. Iya, enak. Gue main ini dulu, main layang-layangan dulu. Ya bau dong enggak. Enggak lagi, lalu kan cuma kita doang berdua. Udahlah, kan gue udah pakai hand sanitizer tadi. Di mulut. Mouth sanitizer. Nah, tadi gue udah buka dari packagingnya. Nah, di sini kalau gue lihat nih ada sedikit yang unik ya. Yaitu adalah dia menempelkan, kalau kalian lihat di sini ada alcohol swabs. Buat apa Cuk? Buat apa? Buat minum. Jangan, buat distribusi bukan. Oh mungkin ini adalah jadi buat teman-teman yang belinya online kan dikirim lewat paket. Jadi dengan ada si alcohol swabs ini menjaga paket kalian itu tetap steril. Jadi sebelum kalian buka mungkin nih bisa Dibuka, dibuka dulu. Dah udah. Tua. Nah, Apaan nih kopinya? tunggu, si sabar dong, kan gue yang milih. Lu diam aja dulu. Ya udah nih gue lagi manasin airnya. Tahu. Nah, kopi yang gue pilih dari Brewphobia Coffee Roaster adalah Yellow Bourbon Sukatani. Alarm. Iya, tidurin udah. Yellow Bourbon dari Desa Sukatani, Papandayan. Jadi ini kayak gue tahu nih kopi deh. Tunggu, kayak nggak asing nih kopi nih. Masa sih? Sukatani ya lo. Sempet ditawarin gue gendengnya. Masa sih? Sempet. Yang bener. Ini sempet ditawarin. Yang bener ah. Bener. Sempet ditawarin. Nih, gue ada segini nih bantu jual. Oh gitu. Gue tahu tuh orang itu. Gue kayak tahu tuh orang itu. Oke, jadi sebenarnya kenapa gue pilih kopi ini? Jadi yang sourcing ini, nih orangnya sebelah gue. Nah seru banget sih sebenarnya, gue juga pengen tahu historinya kenapa dia sampai bisa sourcing kopi ini, dan juga sebenarnya pas gue kulik prosesinya berbeda. Jadi sambil nanti kita cobain kopinya, sambil juga kita cerita-cerita soal nih orang satu ini melakukan prosesnya. Ini ada barcode-nya keren banget nih. Ini apa tujuannya? Ini kan coba di scan. Ini ada QR code cuy. Keren ya? Nah. Buat enggak bisa. Emang nggak bisa? Gimana cara scan? Coba sini. Sini. Iya, jangan deket tuh. Tuh. Oh, keren. Oh, jadi ini adalah Keren. QR code untuk langsung kalian masuk ke Tokopedia. halaman Tokopedia-nya. Betul. Nah, ini juga menurut gue kemasannya beda sendiri ya. Dia pakai Box. box kardus ya. Kalau bisa dibilang dengan simple, dengan ada satu layer stiker doang. Jadi nyambung nih dari QR code yang sebelah sini sampai ke tulisan Desa Sukataninya gitu. Dengan sedikit ada ornamen pohon kopi dan cherry. Jadi benar-benar kayak simple. Iya, Dan informasinya juga menurut gue udah cukup lengkap, yaitu ada varietasnya, ada processingnya, ada notes-nya. ada notes dari si kopinya sendiri. Yuk kita buka kali. Gue pengen Itu tetap, kan dibuka terus. iya gue pengen tetap ini tetap terjaga gitu. Nah, kayak karena bagus ini, jadi gue pengen tetap. Hari ini ada aja lo. yang nyeduh. Ya. Tapi emang gue pengen. skenario gitu. Jadi kalau gue beli kopi yang nyeduh cocok. Betul. Kalau misalkan cocok yang beli kopi nyeduh gue. Jadi kalau nggak enak yang disalahin yang nyeduh, kan kesel ya. Ya pastilah. Padahal harusnya yang milih kopi bukan yang Berarti nyeduh. lu nyalahin rosternya dong. Bukan dok, yang milih. Gue bilang yang milih kopi. Lah kenapa yang milih kopi? Berarti kopinya nggak enak. Berarti maksud gua. bukan. Berarti lu justru malah nggak baca deskripsinya dulu. Lah, emang kenapa deskripsi? Siapa tahu ini buat espresso Lah, roast. Kan kita nggak mana tahu. Iya. Kita mana tahu. Lu nyalain orang nih. Kayak Rigan lu juga lu lama-lama lu. Oke, jadi Gua seduh nih. sambil agak Ini nyiapin. apa sih?
Rasanya ada. Nih ada di sini 30 Mei. Lah baru dong ya. Wih, coklat nih. Baru sehari. Bagus banget nih. Nah, sambil agak nyiapin kopinya, jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran Brewphobia Coffee Roaster itu sebenarnya ada di mana sih? Ini just for your information aja, mungkin kalau bagi teman-teman yang dulu udah sering beli roasted coffee, sebenarnya Brewphobia Coffee Roaster udah ada dari lama. Mungkin dari tahun 2015 pas gue baru juga masuk ke specialty coffee di 2014 lah ya. Sebenarnya tidak ada Brewphobia Coffee Roaster memang, tapi sering on off. Gitu. Iya, sering on off. Dulu tuh kedainya ada di Cikditiro. Cikarang. Bukan Cikditiro, kok Apa sih? Cikditiro. Cimahi. Bukan, di Cisarua. Menteng. Zivil betul. Bukan rumah. Aduh, pokoknya ya di situ lah. Kira-kira halus ya. Nise Zero. Cakep. Nise Zero. Solusi untuk brewing enak. Anjay, keren lu. Nah, jadi sekarang dia baru, iya enak, gue tahu kecium, udah, gue lagi ngomong. Nah, ya Gue ngomong. enggak. Ya udah. Jadi sekarang dia Dulu deh. Brewphobia Coffee Roaster ini masuk kembali lah ke ranah specialty coffee untuk mensuplai kopi-kopi pilihan dari si roaster ini. Gue sempat udah nyobain beberapa kopinya juga sih selain Desa Sukatani. Kemarin tuh gue sempat nyobain ada Kamala Flores, ada Kamala Bali, ada Ethiopia Arica. Jadi udah mulai banyak juga varian-varian kopi yang kalian bisa temuin di halaman Tokopedia-nya gitu. Jadi kalau penasaran bisa langsung nanti kita kasih linknya dan lebih jelasnya page Tokopedia-nya yang mana. Oke? Nah, agak udah mulai nyeduh nih. Lu pakai berapa gram? 15 gram dong. 15 gram. 15 gram beans, 15 gram. Bisa. Zero retention. Iklan mulu. BTW ini kan gue nyeduh nih. Gelasnya mana? Oh iya, enggak, lu nyeduh aja dulu, Oh, iya, ntar oke. gue siapin gelasnya. Tenang, gue jadi helper lu, gue jadi runner lu Ini gitu. suhunya belum. Kita lagi naikin suhu dulu karena Oke. ini kan keadaan lagi hujan nih coy di sini. Jadi Oke. tadi suhunya udah panas, tiba-tiba kena udara dingin. Langsung turun, cepet banget tuh. Lupa ada pencet. Ya Allah, kan maklum dong. Maksud Nah, gue kan ya udah, jangan ngomongin air. Iya. Gue penasaran sama kopinya. gimana? Jadi kan sebenarnya ini lo yang sourcing nggak? Bener nggak? Betul, gue yang sourcing. Green beans-nya ya? Iya, Berarti betul. ya, bukan roastednya ya? Betul. Nah, kira-kira gimana ceritanya lu bisa sourcing green bean? Awalnya tuh kalau sourcing green beans itu memang dari 2 tahun lalu gue udah melakukan untuk dari 3 tahun lalu lah untuk Smith sendiri Iya. gitu. Nah semakin kesini gue makin banyak ketemu produsen, terus prosesor, terus banyak ketemu juga sama petani-petani mikrolot gitu. Oke. Nah lu tahu kan kalau di Indonesia itu kan kebanyakan petani itu lahannya kecil-kecil, 1 Betul, hektar, 2 betul, hektar, betul, 3 hektar gitu. betul. Jadi Smallholder lah. ya buat smallholder di- betul. Iya. Nah jadi ini sambil nyeduh sebelum Gak apa-apa, ngomong. iya dong, kayak kompetisi. iya, kan pasti. lu jago. Iya. Lanjut. Ayo. 30 detik nih. 30 detik. Iya. 30 gram kan? Iya, apa nanya? Iya enggak, gua kasih tahu ini biar takutnya ya aduh nih kalau gua tuh orang Oh. suka di biar tadi nggak rata, cuy. Ya udah bener, biar bloomingnya rata kan. Oke, lanjut. Sourcing. Smallholder, Nah, ya. iya betul smallholders. Nah, terus semakin kesini kan gue sering trip ke beberapa kebun Traveling, kopi, betul ya, traveling, betul. trip, sourcing juga, dan gue kenalan banyak orang di sini, banyak prosesor di sana juga. Oke. Nah gue berpikir kayak gini kan, ini kalau cuman gue sourcing buat Smith, gue cuma ngambil sedikit dan mereka tuh kayak apa ya gimana ya, Jangan lupa ntar. enggak kan 30 detik. Iya. Lanjut. Aduh susah ya ternyata suruh ngomongnya. Gue tuh bisa loh sebenarnya. Ayo. Enggak, maksudnya gue bisa, tapi Dia lu bisa juga ya? kemarin enggak gini kan? Ngomong? Enggak lah. Ya pas kompetisi kan ngomong. Iya kan dulu apalah Iya script. benar. Enggak, tapi gue juga bisa sama ngomong. Ya udah lanjut sourcing lagi. Iya, nah gue berpikir gini kan, waktu itu gue sourcing buat Smith kan sedikit-sedikit. Betul. Kayak cuma berapa, 100 kilo, 200 kilo Iya. gitu kan. Karena emang jujur kita kalau beans-beans yang gue sourcing sendiri itu masuknya ke seasonal. Oke, Jadi seasonal beans. betul, karena gue pengen ngasih apresiasi buat prosesor yang udah Menjalankan sesuatu yang lebih gitu ya. kayak Oke. udah memberikan added value kepada beans Kopi, mereka iya. sendiri gitu kan. Nah jadi gue masukinnya seasonal, kayak kalau lo pernah denger gue punya Sri Kandi, Iya. ada yang Isabella gitu. Betul. Itu gue bener-bener langsung datang ke kebunnya dan gue nanya langsung sama prosesornya, bisa nggak kalau misalkan prosesnya gini itu nanti gue develop Khusus untuk espresso buat karena lu, buat gue doang lu, gitu kan ya. ya. Nah terus gue ketemu nih singkat cerita lah ya.
Nah, gue ketemu sama si Kang Asep ini. Kang Asep ini itu punya kebun di daerah Garut, di kaki Gunung Papandayan, dan kebetulan dia biasanya supply kopinya tuh ke Mahkota Coffee. Itu punya Chris. Lu pernah tahu kan Chris? Juri lah, dia juri. Di Bandung kan ya? Betul, Bandung. Nah, jadi itu dia jual cherry ya, jual cherry ke Chris gitu. Nah, kemarin gue sempat dikabarin sama Chris karena gue pertama kali nyobain kopinya Chris yang si Yellow Bourbon ini itu waktu gue mau pergi ke WBC. Jadi 2018 itu kan gue sebenarnya menang di Indonesian Barista Championship pakai kopi Indonesia. Nah, gue tuh berpikir untuk bawa kopi Indo lagi ke ajang internasional cuy, karena emang cita-cita gue dari dulu adalah pengen bawa Indonesian coffee to the next level. Nah, cuman problem gue adalah waktu itu dengan si ladang Isabella kopinya habis. Nah, mau gak mau dong gue harus sourcing lagi. Ya gue cari lagi kopi lah, ketemulah sama si Chris ini dan Kang Asep. Nah, pas gue ngeliat kopinya dia, terus gue cobain, kok bagus gitu kan. Enak ya. Lah. Ya, gue lihat fisiknya dulu pertama. Lu sambil cerita terus. Ya. Jadi bagus gitu karena setelah itu gue ngerasa kalau ini bisa kali ya gue coba untuk develop roastingnya untuk gue pakai di kompetisi gitu kan. Karena gini, yang gue menemukan kalau beberapa proses doang cocok untuk dibikin espresso. Kayak maksudnya kalau lu emang tujuannya adalah berkompetisi. Jadi nggak semua proses lu itu pakai. bisa untuk di. Iya, misalkan oke gue pengen pakai proses yang lagi tren misalkan kayak anaerobik apa gitu namanya. Lu pakai kompetisi belum tentu sebenarnya cocok gitu kan sama beberapa. Karena gini, di kompetisi barista kan emang lu servingnya kan bukan cuma kopi hitam, ada kopi susu, ada signature drinks gitu ya. Jadi menurut gua agak-agak tricky aja kalau lu misalkan berniat untuk pakai satu processing yang lu melihat itu tren doang nih gitu. Tapi lu nggak tahu relatednya ke hasil akhirnya. Tapi nggak tahu kan sama kira-kira susu cocok nggak atau apakah cocok gitu, kayak gitulah. Nah, jadi gue cobain di espresso, gue roasting waktu itu batch kecil, gue kok cakep nih ya gitu kan. Nah, gue telepon lah Chris ya ceritanya, gue bilang gue mau pakai dong ini buat kompetisi. Dia bilang iya enggak, cuma ada 5 kilo doang. Di satu iya itu. Wah, gue bilang aduh nggak jadi dong ya kan, nggak jadi lagi deh, udah lah ceritanya. Langsung masuk ke waktu gue berpikir untuk sourcing ke dia di tahun kemarin. Jadi ceritanya 2018 ini udah lewat lah ya. Maksudnya gue gak jadi pakai karena emang nggak ada gitu, dan itu sebenarnya baru pertama kali dia proses. Nah, terus habis itu 2019 gue ketemu dia lagi, gue datang ke farmnya, gue diundang sebenarnya untuk datang ke sana, dan gue ketemu Kang Asep, ngobrol. Terus gue bilang, Kang, kopinya potensial banget sebenarnya. Oh, ini kebunnya masih baru. Dia bilang ini kebunnya masih baru 7-8 tahun. Which is kebun-kebun umur segitu tuh kayak masih fresh. Iya, menurut gue masih kayak seger lah ya, masih oke lah ya. Gue nggak tahu nih, maksudnya kalau gue nggak tahu secara teknis seperti apa kebun yang bagus tuh umur berapa, tapi yang gue lihat tuh kayak kan 5 tahun ke atas itu kan pasti lagi ranumnya nih, gitu kan. Nah, udahlah, terus habis itu gue bilang, bisa nggak saya cobain kopinya Kang Asep nih? Udah nih, gue ada batch pertamanya nih, ceritanya paling awal. Nah, gue waktu bawa Ikawa, gue roasting pakai Ikawa, gue cupping, gue bilang, ih cakep banget nih, gue bilang gitu. Kang, tapi gue pengen banget nih develop, kan gini, gue melihat ada potensi rasa-rasa yang memang tidak gue temukan di kopi Indonesia gitu. Terus gue berpikir kan, gue sempat waktu itu ikut beberapa kali workshopnya processing 90+, dikasih tahu tuh film-filmnya. Terus habis itu di Amsterdam juga gue sempat ketemu beberapa prosesor, ngobrol-ngobrol. Nah, gue juga sempat ngobrol sama prosesor-prosesor di Indonesia, emang penerapannya seperti apa. Jadi gue sempat waktu itu bilang sama si mereka, bisa nggak kalau misalkan kita bikin, waktu itu gue nggak memutuskan untuk bikin proses A ya. Gue diskusi untuk gue mau dong cup ini rasanya A, B, C, dan D. Soalnya gue nemu tapi hints doang ceritanya gitu. Jadi lu mau pengen nge-develop lagi. Betul, gue pengen nge-highlight ininya nih gitu kan. Sambil lanjut, mendingan coba. Seduhan gue sih. Menarik nih. Seduhan gue. Iya. Basahin dulu nggak gelasnya? Panasin dulu. Panasin dong. Boleh. Dari aromanya apa yang lu dapat gak? Kopi lah. Iya bener sih. Ya kan? Dakani, karamel, pandan leaves, cherry, solas. Ya. Kalau gua rasa ini buah-buahan sih, ke arah buah. Buah ungu, merah ungu. Merah tua ke ungu. Jadi kayak bukan yang kuning. Bukan yang citrus ya? Iya, bukan yang jeruk. Iya, betul. Agak soft. Iya, ripe. Betul, mateng gitu kan. Tapi nggak yang funky. Iya, setuju. Jago juga nih dia. Ya, gila. Lu ngeremehin gua. Enggak, gua. Ngapain? Nah, gitu.
Lanjut sambil cerita. Oh ya minum dulu nggak? Jujur dong. Jujur aja. Jujur aja. Jujur aja. Enak nggak? Enak. Jadi kok gitu ngomong enaknya, maksudnya kopinya nggak enak? Bukan gitu, maksud gue ya udah. Menurut gue seduhan lo enak. Enak kok beneran. Lu ngeremehin gua. Mana sih 22 menit 30 itu? Iya. Kurang kasar dikit. Iya kan gitu, bener kan? Jadi lu yang jujur aja. Enggak, maksudnya kan kita kan lu nggak ngasih gua kesempatan buat ngulik dulu tadi. Iya kan harus coba on the spot. Gue juga kemarin on the spot. Iya kan berarti abis ini Ya gua kasarin apa kan dikit kita nih. setiap minggu jadi belajar. Iya, Siapa tahu nanti lu jadi makin mastery nyeduh. Nggak Iya, apa-apa, tapi menurut gua notesnya ini untuk kopi Indonesia ya, dengan processing yang menurut gua yang lu doing sendiri Enggak, gua nggak sendirian tuh, biasa gua sama mereka juga. Iya, tapi kan maksudnya idenya dari lu. Iya, gitu. oh jadi ini, gua melihat gini, pengalaman gua 2018 waktu gua menampai kopi Indonesia itu kan rasanya kan sebenarnya pronounce banget nih, Iya. berries, cherry, brown sugar gitu, kayak ada sugar browningnya. Iya. Nah sebenarnya gini cuy, flavor itu akan keluar saat di roasting sebenarnya. Nah tapi kan di Green Bliss itu ada elemen-elemen yang memang sebenarnya bisa nanti kita shift atau kita Berubah lah ya di develop nih ya. di dalam si proses Processing. roasting Ya. yang memang bisa mengeluarkan floater compound itu Iya. gitu. Nah itu kan semua berasal dari banyak faktor, pertama dari varietas, Betul. dari ini, nah processing salah satunya gitu Betul. kan. Nah waktu itu gue sempat berpikir 2018 kalau gue ngelihat oh ternyata emang sebenarnya rasa yang pronounced buat barista competition ya, rasa yang pronounced terus kemudian yang jelas dan gak yang terlalu complicated itu kayaknya bisa punya potensi untuk dibawa ke ajang internasional gitu kan. Nah, akhirnya 2019 gue ketemu Chris dan gue ngekap kopi ini tuh waktu itu sebenarnya masih ke citrusi rasanya, tapi ada sedikit floral sama ada sedikit cherries yang tadi gitu yang ungu-ungu itu apa hints doang. Nah makanya gue bilang nih bisa nggak kalau misalkan kita mainin di waktu itu gue bilang gini, kita mainin di penjemuran. Jadi penjemuran itu dimainin di 3 fase cuy. Fase jadi kita kontrol jemur gitu. Oke. Lu tuh bisa kontrol jemur. Jadi di tempat dia itu ada semacam drying bed. African bed gitu apa? Bukan, Drying jadi ada bed tiga biasa. tiga rak ya. 3 rak gitu. Nah kalau lu naruh di layer atas itu pasti akan cepat kering. Cepet ya. Kalau taruh di tengah itu akan medium keringnya. Jadi kayak Itu di greenhouse. Jadi durasi keringnya itu setiap layer beda-beda. Nah di layer bawah proses pengennya makan waktu gue lupa kayak kurang lebih 19 hari lah. Pokoknya agak lama lah. Kenapa di layer bawah lama? Karena emang sebenarnya tujuannya gue pengen ngeluarin tadi tuh. Oh lebih istilahnya. Iya. Kalau lu pas jadi ini aroma natural ya istilahnya. Maksudnya jadi kayak buahnya itu kayak lebih masuk lagi Karena ke si beansnya. sama aja kan kayak lu bikin karamel misalkan, kalau apinya kecil kan karamel pasti akan jadi lama dan akan nggak ada rasa burn ya kan. Nah poinnya menurut gua adalah sama aja nih karena dia kontak dengan matahari. Betul. Nah jadi gua pengen mataharinya tuh kenanya nanti pas terakhir lebih setelah jadi slow cook lah istilahnya jadi slow cook ngomongnya. lah Bener. gitu. Jadi dimainin di layer-layernya lah. Tapi terlalu panjang kalau gue bahas. Pokoknya intinya kita bermain di layer-layernya. Dan kenapa dibilang short anaerobic? Karena sebenarnya di beberapa proses itu pasti ada anaerobic, nggak perlu disebut lagi gitu kan. Nah, tapi di sini kita pendekin nih proses. Jadi sebenarnya adalah proses dia tidak kena udara gitu. Maksudnya kalau dia kena udara kan gulanya bisa terevaporate apa. Nah, ini kita nge-keep itu di dalam sebuah bag gitu, stainless tank gitu, di dalam sebuah gentong stainless, terus di dalam bag dikedapin gitu supaya dia pengap. Kalau lu apa bedanya sama CM? Kalau CM itu dipaksa pakai inject lagi. Dia sama-sama anaerobik sebenarnya, cuman kalau CM dipercepat dan yang injection itu. Dan injection dipercepat dan diinject itu supaya lebih lebih kan namanya carbonic maceration, lebih macerate, lebih banyak gitu kan. Kalau banyak kan sebenarnya kan dia keluar air. Nah, airnya itu dipakai untuk fermentasi sebenarnya. Oke. Jadi air yang dari banyakan itu dari si buahnya itu dibiarin untuk di situ dan dia berfermentasi. Betul. Nah, kalau short anaerobic ini emang kita tidak pakai CM gitu. Makanya dibilang short kenapa? Karena gue mau beberapa kali pernah nyoba kopi dengan proses anaerobik. Itu tuh selalu ketemu rasa yang memang sebenarnya kalau bisa dikategorikan adalah overripe fruits. Funky jadinya.
Nah, gue nggak mau bilang funky karena emang sebenarnya gue belum tahu funky itu sebenarnya siapa yang bilang gitu. Apa ya? Artinya jadi apa? Oke. Nah, tapi waktu gue cup ini adalah buah yang menurut gue overripe gitu. Kalau overripe itu kan pasti ada acidity yang menurut gue bukan acidity buahnya, tapi ada sourness sedikit. Yang mengganggu lah ya. Iya, nah itu kalau di espresso, kalau gue pakai buat competition, bahaya. Itu menurut gue kayak pertama kalibrasinya susah. Yang kedua itu menjadi kayak sebuah bumerang buat diri gue sendiri. Bahaya kan jadinya kalau udah dicoba dan ada yang something wrong di stage, akhirnya lu malah kedidak poin lu kan. Emang kalau secara prestasi keren, wow anaerobik apa ini. Tapi kan gue nggak mikirin itu, gue mikirin gimana caranya omongan gue tuh terdeliver semua ke juri gitu. Makanya harus mencari kopi dengan flavor yang memang menurut gua pronounce as simple as that gitu. Nah makanya waktu gua nyobain ini tuh ada citrusy, orange dan segala macam. Nah gua nggak mau nih citrusy ini terlalu menjadi mengcover semua flavor, lebih dominan lah ya gitu. Jadi gua pengen ada layer-layernya nih. Gua pengen naikin citriknya nih, pengen naikin meliknya nih, gimana nih? Karena poinnya adalah waktu lu minum. Jadi kalau minum espresso itu waktu first sip itu manis, berarti itu emang sebenarnya kopi lu tuh udah manis basically. Betul. Kalau pertama asam ya udah susah asam terus karena presentation kan gitu. Jadi gue berpikir gimana caranya ngedevelop kopi ini bukan manis as in sugar brownie, tapi buahnya itu menuju ke dalam buah-buah yang dari kuning, orange, merah, ungu gitu kan. Tapi nggak sampai ke sitil gitu kan. Nah makanya dibikin pendek aja nih anaerobnya gitu, sampai dia keluar semua cairannya. Udah pendek, habis itu kita mainin di jemurnya agak lama, penggerahan agak lama. Kayak gitulah kurang lebihnya bermain di dua area nih. Yang pertama di pengeringan, yang satu lagi di proses pada fermentasinya gitu. Menarik. Nah, gue dengar juga kopi ini lu kirim juga ke cupping room ya? Iya, jadi basically iya dong. Baru gak gue, sumpah. Harusnya itu yang kita review harus gue kopi cupping room ini. Nggak apa-apa. Cuma belum sampai. Kalau misalnya ada lagi kita review lagi ya nggak? Iya betul. Bukan review. Bukan review, sorry, kita sharing. Yang kita coba. Yang menemani kita ngobrol ini adalah si Desa Sukatani, jadi Utopia Coffee Roaster. Menurut lo, tapi gue pengen nanya nih mengenai processing. Atau berarti kan lo melakukan hal yang baru lah, itu melakukan processing di farm. Apa sih impactnya lo dengan melakukan ini? Sebenarnya simple sih sebenarnya kayak gini. Kalau kita bicara soal industri kopi nih, hulu sampai hilir, ini kan pasti dua-duanya sama saling membutuhkan. Betul. Koneksi lah, berkoneksi. Yang hilir butuh hulu, dapat supply, yang hulu butuh hilir untuk mensupply gitu kan. Nah, tapi kan bukan cuma itu hubungannya. Hubungan adalah gimana caranya untuk meet expectation, benar nggak? Iya, gimana caranya satu sama lain untuk saling membantu mengimprove produknya, gitu kan. Karena gini, jujur kopi itu kan salah satu produk yang menurut gue tuh produk yang nggak bisa kita prediksikan, gitu. Berubah cuaca, berubah hasil, berubah proses, bahkan proses bakteri yang beda, kita nggak bisa tahu gitu. Tapi menurut gue adalah ada satu cara yang bisa membuat ini menjadi lebih konsisten dengan cara adalah lu melakukan hubungan baik dulu dengan prosesornya dan produsennya gitu kan. Maksud gua adalah dengan lu melakukan ini kan lu nggak hanya komplain ya. Lu nggak hanya komplain dengan maksudnya kok gini sih hasilnya nggak kayak gini, lu harusnya begini. Tapi lu juga maksud gua punya andil langsung lah maksudnya dengan contohnya adalah lu membeli kopinya semua. Gue beli. Setuju. Maksud gua ada banyak yang maksudnya yang hanya komplain terus cuma ngasih tahu lu harusnya prosesnya gini. Terus udah dilakuin, udah jadi hasilnya tapi nggak dibeli gitu. Itu kan yang maksud gue yang kayak salah gitu kan. Harusnya kan lu bertanggung jawab gitu. Lu mau memang juga bereksperimen, lu harus tanggung jawab gitu kan. Nah jadi kopi ini tuh sebenarnya tadinya buat kompetisi 2020 IBC Cindy tuh waktu itu. Untuk regional gitu kan. Nah karena waktu itu menurut gua emang kadang itu yang jadi problem kita sih sebenarnya. Waktu jadwal kompetisi sama jadwal sourcing nih itu selalu bertabrakan gitu. Kopinya jadwal panen sama jadwal kompetisi ya. Kopinya waktu itu belum terlalu mature untuk dipakai lah ya. Belum selesai juga, masih belum dipamper gitu kan. Jadi kompetisinya udah 2 minggu lagi gitu kan. Wah, ini nggak mungkin bisa dipakai gitu. Akhirnya kita cari opsi lain, dan karena gue terlanjur berkomitmen untuk bekerja sama dan membeli semua produknya dengan sesuai dengan misalkan gini, sesuai dengan kebutuhan gue nih misalkan, ya udah mau nggak mau ya udah gue beli. Dan karena memang bukan dari pakai sih sebenarnya, di Smith kita serap gitu kan. Tapi nggak mungkin semua serap gitu kan. Akhirnya gue sharing ke teman-teman untuk bisa
nyobain nih loh, maksudnya ini sebenarnya project gue udah banyak, tapi ini project yang memang sebenarnya gue cukup cukup as a person lah lo, bosnya iya, dulu lah. Gue cukup banyak ngasih porsi ke dalam sebuah proses yang memang itu tujuannya untuk dipakai di kompetisi, makanya gue kasih nama competition series. Karena tujuannya itu dari mulai sortasinya, pengeringannya, semua tuh ada datanya gitu loh, dan itu juga bisa dipakai sama mereka kan, kayak gitu. Pada saatnya presentasi ya. Betul, itu yang dibutuhkan sebenarnya. Menarik. Seru nih pembahasan minggu ini mas. Tapi lu nggak ngerasain ada sitrusnya banyak kan? Enggak, justru malah pada saat suhunya turun ya. Awalnya tadi gue dapetin black tea. Pertama tuh mas gue, makanya gue bilang tadi sedikit agak bitter, cuma sebenarnya maksudnya nggak yang sampai kayak lu nggak bisa minum gitu, tapi iya lebih kan, gue kalusan, maaf cow. Iya, gue tadinya gue nggak suka yang kasar-kasar cow, tapi ya gimana ya, gue tuh suka yang lembut. Ya pokoknya jadi notesnya tadi yang jadi notesnya tuh black tea tadi. Terus pas suhunya turun tuh, iya bener yang tadi lu bilang, lu mau mendevelop si kopi ini menjadi spektrumnya lebih kayak merah sampai ungu mungkin ya. Jadi sitrusnya tuh nggak menonjol gitu. Acidity-nya malah menurut gua nggak yang dominan gitu. Tetap ada di sini. Cuman kayak balance dengan ada notes manisnya. Tapi cherry berasa banget ya kalau dia. Cherry juga kayak kok cherry gitu. Itu berasa banget gitu. Dan kalau lu bilang ini manisnya jadi kayak seperti karamel, pandan leaves, it's getting there lah ya. Tapi it's getting there. Ini karena masih fresh banget kan, betul. baru 3 hari ya di roasting. Jadi baru 3 hari betul. Jadi menurut gua wow, is nice coffee gitu. Maksud gue dari sourcingnya kita bisa lihat tadi sampai di roastingnya juga sampai di seduhnya, ya ini hasilnya gitu loh yang benar-benar. Gue cuma simpel gini coba, maksud gue movement yang gue lakukan ini itu gue berharap bisa memberikan inspirasi kepada orang-orang, karena ya kita tuh punya resource yang banyak gitu ya. Tapi maksud gue jangan sampai salah kaprah yang gue bilang tadi, jangan sampai ya itu tadi yang gue bilang, banyak orang cuma nuntut doang, tapi maksudnya ya nggak kayak lu gitu ya, maksudnya mau ya gue akan ngasih kontribusi gitu. Kalau gue as simple as kayak gue mau menjalin hubungan dengan supplier gue, simpel gitu aja. Setuju. Karena gini, kalau misalkan tiba-tiba lu tidak bisa menjalin hubungan baik dengan supplier lu, tiba-tiba mereka nggak mau supply lu mau dari mana dapat barang gitu kan, dari mana dapat produk gitu ya. Makanya gue menjalin hubungan baik dengan cara apa? Ya dengan cara berkomunikasi, terus membangun sebuah relationship yang memang tujuannya adalah mutual benefit nih. Dan akhirnya terbentuk yang gue bilang traceability, maksudnya lu tahu siapa yang nanam, akhirnya ntar ada yang nanya ke lu, lu tahu petaninya siapa, akhirnya lu bisa kenalin, dia bisa beli langsung ya kan, tanpa ada kayak ini kopi enak tapi gue nggak tahu di mana orangnya gitu loh. Karena udah sampai mungkin pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima, jadi ya nggak tahu gitu kopi enak dari mana. Betul. Nah itu sih sebenarnya maksudnya kayak kita punya resource gitu ya. Terus maksud gue sekarang tuh udah mulai banyak prosesor yang memang mindsetnya tuh adalah improve, inovasi, terbuka lah ya untuk inovasi. Iya kan, inovasi, improvisasi dan apapun itu, karena mereka udah panas juga mungkin dengan negara-negara penghasil lain yang memang udah mulai bergerak nih. Iya, kayak kita udah bagus, menurut gue ini bagus banget, salah satu step yang memang bagus di dalam specialty coffee ya, maksudnya industri specialty coffee. Gue harap sih kedepannya ini akan terus berjalan nih seperti ini ya, maksudnya dari mulai prosesornya dan petaninya dan produsennya juga mulai udah terbuka gitu kan, menjalin hubungan dengan para orang hilir gitu, dan begitu pun sebaliknya gitu. Yang penting tujuannya adalah sama-sama mendapatkan mutual benefit gitu. Jadi benefit itu nggak harus finansial ya, nggak harus uang. Apapun itu bentuknya, yang penting harus ada mutual benefit, jangan saling merugikan gitu kan. Poinnya gitu sih. Jadi as a knowledge pun ya mutual benefit juga. Bijak nggak tuh? Sangat bijak. Gila, agak teguh. Dan kita bijak banget minggu ini. Kayaknya kemarin agak banyak itunya ya. Bijak dong. Oh iya, bijak juga. Iya dong, bijak. Nah, seru sih, maksud gue ngobrol-ngobrolnya adalah, maksud gue ya itu tadi kita nggak nge-review, tapi akhirnya dari satu bungkus kopi ini nih, ya ada cerita. Itu yang gue suka dari kopi. Kopi itu menurut gue adalah sebuah media untuk orang tuh lebih mengekspresikan. Betul. Jadi kayak kalau kita orang yang kerja di dalam industri kopi, ekspresi kita adalah semua yang memang berhubungan dengan kopi. Betul. Tapi ada juga mungkin orang yang memang tidak bekerja di industri kopi, melalui kopi mereka bisa memberikan ekspresinya. Makanya di momen kayak gini ya, lagi pandemi gini coy ya, gue tuh kangen momen nongkrong di kedai kopi, karena bisa secara gue ketemu orang. Iya, kayak secara literally gitu. Literally ya usually ya. Kedai kopi itu kan emang konsepnya adalah untuk nongkrong which is gitu ya. Kita kesana itu ketemu teman-teman yang best gitu kan. Jadi banyak hal yang kita lakukan di kedai kopi. Nah kalau kayak gini kan
yang miss itu buat kita adalah kita bisa memberikan cerita-cerita seperti ini. Iya, betul kepada setuju. customer. Makanya kita bikin konten. Iya enggak? Jadi ini obrolan yang santai, bener sih, santai. Tapi ya menambah informasi. Bagi gue juga ini, maksud gue menambah informasi gue untuk kayak oh ternyata udah sampai semaju itu loh, maksudnya untuk kita bisa memproses sendiri. Tapi ingat bertanggung jawab gitu ya. Jangan asal gue mau kayak gini, udah gitu. Tapi lu nggak membantu juga gitu loh. At least ya itu tadi kata Aga bilang, sama-sama saling membutuhkan. Jadi ya udah, lu sama-sama bantu, dia juga jadi membantu lu nantinya di sisi pada saat lu serving kopinya ya. Jadi sama-sama enak, bener gak? Betul. Nah, jadi minggu depan nih gue nyari kopi nih. Iya, jadi kita udah kelar minum kopi dari Brewphobia Coffee Roaster. Ingat kalau misalnya kalian tertarik untuk nyobain, bisa taruh link Tokopedia link nanti Tokopedia-nya, betul, di description, betul. Description. Nanti kalian bisa langsung menuju ke sana. Banyak kok, nggak hanya Desa Sukatani aja yang di highlight sama mereka. Jadi kalian bisa nyoba berbagai macam kopi di sana. Gitu. Sip. Penasaran minggu depan Aga bakal milih kopi apa? Oke. So itu aja guys konten Roaster Week di minggu ini. Alright. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. See you guys.